Hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pemirsa, selamat datang di laga pembuka hari kedua pekan ke-20 Liga Futsal Profesional 2021 Seri Jakarta. Pada hari ini, 14 Agustus 2021, kita akan mengetahui siapa juara Liga Futsal Profesional musim ini. Namun, ketika semua mata sedang tertuju ke drama juara, Sadakata dan Giga masih harus fokus menyelamatkan diri mereka masing-masing. In the middle of relegation battle, setiap laga akan sangat berarti. Hanya terpaut 2 poin di klasemen sementara. Hasil laga ini bukan hanya berpengaruh bagi mereka, tetapi juga 5 tim lain yang masih saling sikut di zona merah. Kita sama-sama saksikan bagaimana line up dari kedua tim. Bersama saya Reza Pradita, kita akan sama-sama menyaksikan pertarungan zona merah antara Sadakata dengan Giga FC Kota Metro. Ini dia wasit yang akan bertugas. Ada wasit Kiki asal Jakarta. Starting 5 dari kedua tim tidak banyak berubah dari hari kemarin, di mana Giga tetap menurunkan starting 5 terbaik mereka, yaitu Fajir, Philip Wenzagi, Iqbal Pasaribu, Ade Hendrawan, dan kiper Roland Ginanjar. Dari daftar susunan pemain juga hanya sedikit perubahan, di mana Ade Andika digantikan Kendra Pradipta, dan juga ada pemain lainnya yang masuk, itu Alamsyah Wicaksana. Sementara itu bagi Sadakata, mereka tetap menurunkan outfield player dalam starting 5 yang sama, yaitu M. Rivaldi, Ansyari, Hari Yunandar, dan juga pivot asal Timor Leste Ruben Faria. Tetapi ada sedikit perubahan di posisi penjaga gawang, di mana Farhan Lubis, penjaga gawang utama Sadakata yang kemarin mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Bintang Timur Surabaya, digantikan posisinya oleh penjaga gawang muda Eza Kurnia. Sementara itu dari daftar susunan pemain, Coach Fandi Butar-Butar memasukkan kembali Andri Caniago, sang kapten yang kemarin harus absen. Kita masih menunggu jalannya babak pertama di laga yang memang sangat menentukan bagi kedua tim. Saat ini Giga FC Kota Metro setelah mendapatkan kemenangan di laga kemarin menghadapi Safin, mereka berada di peringkat ke-11 dengan 15 poin, hasil 4 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 12 kekalahan. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Halus FC di peringkat ke-10, tetapi memang meskipun head to head mereka imbang, tetapi secara selisih gol Giga FC masih kalah. Sementara itu Sadakata Sebul Salam, tim yang sempat mengejutkan di putaran pertama, sedikit terseok di putaran kedua, masih berada di peringkat ke-9 dengan 17 poin, hasil dari 5 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 12 kekalahan. Setelah mengumpulkan 14 poin di putaran pertama, ternyata langkah Sadakata cukup berat. Di putaran kedua, mereka baru mendapatkan 3 poin. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey orange putih kuning merupakan Sadakata Sebul Salam. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey hijau merupakan Giga FC Kota Metro. Wasit Kiki bersiap untuk meniup kick-off babak pertama, dan inilah dia pemirsa laga antara Sadakata FC Sebul Salam versus Giga FC Kota Metro. Selamat menyaksikan. Giga mencoba untuk menginisiasi serangan, tetapi Ade Hendrawan tadi gagal untuk menguasai bola. Kesalahan kembali dilakukan oleh anak-anak Sadakata. Fajir berhasil direbut. Serang balik Hari Yunandar. Masih Hari. Sebuah percobaan pertama dari Sadakata. Percobaan yang cukup positif.
mengetes Roland Ginanjar. Ini dia kita lihat dalam tayangan ulang bagaimana Roland langsung mendapat ancaman di awal babak pertama ini. Penjaga gawang yang kemarin bermain sangat gemilang menghadapi Safin, bahkan berhasil mencatatkan nirbobol. Peluang berikut dari Sadakata juga masih belum menjadi ancaman. Back pass Eza. Kali ini Giga mencoba menerapkan high press, membuat Sadakata melakukan kesalahan umpan. Ini dia penjaga gawang muda Eza Kurnia yang sudah bermain cukup baik ketika menggantikan Farhan di laga kemarin. Kick in untuk Sadakata. Quick kick in sudah diambil tetapi justru mengarah kepada Pipo. Sadakata kembali mendapatkan ball possession. Hari Yunandar mencoba menyisir sisi flank kanan. Switch flank sudah dilakukan. Tidak jelas tadi umpan dari anak-anak Sadakata. Iqbal. Masih Iqbal, umpan direct maksudnya tetapi berhasil dipotong. Kesempatan bagi Sadakata. Tetapi dengan sigap barisan pertahanan Giga melakukan clearance. Coach Moses dari sisi lapangan juga meminta anak asuhnya untuk tetap tenang. Valdi melebar, kali ini Hari. Kembalikan kepada Valdi. Kesempatan bagi Sadakata. Umpan Ruben Faria tidak mampu disambut. Giga lakukan serangan balik. Ade Hendrawan, masih Ade. Sayang sekali Ade Hendrawan kehilangan momentum dia. Sebuah individual defense yang juga cukup baik diperagakan oleh orang terakhir Sadakata. Memaksa Ade Hendrawan untuk melakukan akselerasi ke sudut yang sempit. Hari. Umpan direct ke depan. Valdi berhasil melakukan screening ataupun Azai ternyata. Fajir. Pendek saja kepada Iqbal Pasaribu, sang Hyuga dari Tanjung Balai yang kemarin juga mencetak 1 gol. Ade Hendrawan dilanggar dia oleh M. Rivaldi. Sebuah pelanggaran pertama dari Sadakata di laga ini. Mencoba mengambil sekali tadi dari pergerakan Ade Hendrawan. Ada instruksi dari Eza Kurnia meminta ada 2 pemain yang menjadi pagar. Sementara itu Hyuga dari Tanjung Balai, Iqbal Pasaribu bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Iqbal, tendangan cukup keras justru mengenai Fajir. Dan tendangan berikut dari Pipo juga masih melambung. Gavin mencoba melewati Ade Hendrawan, masih Gavin. Tendangannya berhasil diblok oleh Ade. Gavin mengambil corner kick, disambut oleh Sari Tua tadi, tetapi masih belum mengarah ke gawang yang dijaga oleh Roland. Iqbal lebar. Fajir one on one dengan Sari Tua, coba lakukan turning, bukan sebuah pelanggaran. Bola kembali direbut oleh anak-anak Giga. Oh, sebuah kesalahan dilakukan oleh Iqbal. Kali ini Sadakata mendapatkan peluang. Terjadi kesalahan komunikasi di sana. Kembali terbuang. Peluang yang dimiliki oleh Sadakata. Fajir lakukan cut inside, lagi-lagi bukan pelanggaran. 2 kali Fajir jatuh, 2 kali juga bukan pelanggaran. Kesempatan justru berbalik bagi Sadakata. Umpan ke tiang kedua masih mampu diblok oleh Pipo. Kali ini gagal melakukan kontrol bola Naufal Effendi, pemain yang juga sempat membela Bang Sumut pada 2020 lalu. Fajir, Iqbal, sebuah percobaan tendangan jarak jauh yang masih terlalu lemah bagi penjaga gawang Sadakata. Azai melakukan kombinasi dengan Sari Tua, kembali kepada Azai. Masih kesulitan dia dijaga oleh 2 pemain sekaligus. Azai, switching flank sudah dilakukan Naufal Effendi. Tendangan spekulasi yang juga belum merepotkan Roland. Ada pergantian
dari bench Giga, di mana Ihsan Nanda masuk menggantikan Iqbal Pasaribu. Ini dia sentuhan pertama dari Ihsan Nanda. Lakukan kombinasi dengan Pipo, masih Ihsan. Pergerakannya berhasil dihentikan oleh Faldi. Kembali percobaan jarak jauh dari anak-anak Sadakata, belum mengarah ke gawang. Kita lihat Coach Fandi butar-butar di laga ini, mencoba untuk lebih cepat dalam melakukan rotasi pemain. Oh, sebuah umpan yang cukup baik Ihsan Nanda. Kontrol bolanya justru ke belakang tadi. Gagal dia untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Kembali kesempatan bagi Giga melakukan serangan balik kedua versus 1. Tendangan dari Pipo berhasil ditepis oleh Eza. Tekanan belum berakhir. Giga mendapatkan kick in kali ini. Ini dia sebuah tendangan keras dari Filippo Inzaghi. Berhasil dibentahkan oleh Eza. Fajir mengambil kick in. Tendangan berikut dari Pipo. Belum berakhir tekanan. Kali ini Ihsan Nanda. Tendangannya masih melebar. Bertubi-tubi anak-anak Giga mencoba untuk mencari gol pertama. Ruben Faria gagal dia melakukan screening ball. Hampir saja dicuri oleh Pipo. Fali. Sebuah umpan kepada Hari tadi. Dan dikuasai Ruben Faria, lakukan screening ball. Masih Ruben. Fali. Kali Sadakata menguasai bola, mencoba untuk membongkar pertahanan Giga yang masih cukup kokoh sejauh ini. Wisnu Wantoro masuk menggantikan Ade Hendrawan, cukup menarik. Meskipun Giga memiliki waktu istirahat yang lebih sedikit karena kemarin bermain di laga terakhir, tetapi Giga mencoba untuk melakukan rotasi satu-satu pemain dibandingkan rotasi 4 dengan 4. Hari Nandar coba melakukan turning. Umpan ke tiang kedua yang belum akurat. Dan ternyata kali ini Giga sudah memainkan paketan kedua yang diisi oleh Odang, Wisnu, dan Hasrianur. Ihsan kembalikan kepada Odang. Wisnu Wantoro mencoba melatih Faldi, masih gagal. Ruben direbut tadi bola oleh Odang. Faldi mengambil kick in, sudah lakukan. Ruben berhasil dibaca oleh Wisnu. Giga coba lancarkan serangan balik, juga berhasil dipotong. Lagi-lagi Ruben mendapatkan penjagaan yang begitu ketat dari Odang. Gagal dia untuk melakukan tendangan. Emri Faldi kerjasama dengan Hari. Hari Nandar one on one dengan Ihsan. Cut inside, belum ada celah, kembali ke belakang. Hari Nandar coba di-trap tadi oleh pertahanan Giga, tapi masih bisa dia untuk mendapatkan kick in untuk Sadakata. Ansyari mengambil kick in, sudah dilakukan. Hari lakukan sebuah akselerasi. Odang coba lakukan covering, cukup berhasil kali ini karena Giga mendapatkan goal clearance. Odang melebar. Ihsan Nanda kembali Odang. Wisnu. Ihsan Nanda one on one dengan Ansyari. Gagal tadi Ihsan melewati penjagaan Ansyari. Kali ini Giga mendapatkan kesempatan tendangan pojok. Odang mengambil tendangan pojok. Oh, apa yang terjadi? Semua pemain Desa Sadakata terdiam melihat bola dari Odang yang berbelok arah ke gawang sendiri. Sadakata FC Subulu Salam 0, Giga FC Kota Metro 1. Memang ketika terjadi deadlock, situasi set play ataupun set piece bisa menjadi senjata, dan tadi tendangan penjuru dari Odang justru
berbelok ke arah gawang dijaga oleh Eza setelah mengenai kaki dari Valdi. Sebuah ketidakberuntungan bagi Sadakata, tetapi sebuah keberuntungan bagi Giga. Kita akan lihat kali ini respons dari anak-anak Sadakata setelah tertinggal. Azai coba melakukan kombinasi dengan Kevin, masih gagal. Odang, Asrianur coba berikan flick pass, masih gagal. Kita lihat juga di tribun bagaimana pelatih tim nasional futsal Indonesia yaitu Coach Hasim Zadeh terus hadir di setiap seri untuk memantau calon-calon pemain timnas futsal Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia Futsal 2022. Ditemani juga tadi oleh asisten pelatih timnas yaitu Sayan Karmadi yang pada putaran pertama uniknya merupakan pelatih dari Sadakata FC Subul Salam. Eza mendirect langsung ke depan, maksudnya kepada Andri, masih gagal untuk dikuasai. Imron sudah masuk ke dalam lapangan. Hampir saya tadi tercuri. Pergerakan yang cukup baik kali ini Wisnu Wantoro, one on one dengan penjaga gawang. Wisnu digagalkan oleh Eza. Jadi kesalahpahaman juga tadi antara Wisnu dengan Hasrianur, di mana kedua pemain justru berada di tengah, memudahkan bagi pertahanan Sadakata untuk mengantisipasi. Imron mengambil kick in. Tendangan kali ini sudah dilakukan dari Odang, masih mampu diantisipasi. Terburu-buru anak-anak Sadakata harus lebih tenang tentunya untuk bisa membongkar pertahanan dari Giga. Wisnu kali ini mampu dicuri oleh Kevin. Sadakata lancarkan serang balik 3 versus 2, umpan ke tiang kedua, masih gagal. Odang kembali melakukan defleksi yang begitu penting. Defleksi dari kaki Odang tadi mengubah arah datangnya bola. Kali ini justru penjaga gawang Giga, Roland Ginanjar, yang mengalami kesakitan dan membutuhkan perawatan. Bukan sinyal yang baik tentu saja bagi Giga, karena Roland bermain gemilang sejak menghadapi Safin kemarin. Penjaga gawang berusia 32 tahun dan juga sudah berkarir di Liga Futsal Profesional sejak 2013. Harus diganti terlebih dulu Roland oleh sang kapten Kendra Pradipta. Kita akan lihat apakah Kendra mampu menjaga gawang Giga dari kebobolan. Andri Caniago mengambil corner kick, sudah dilakukan passing ke tiang kedua. Hampir saya tadi berbelok ke arah gawang. Andri kembali mengambil tendangan penjuru. Umpan chip sudah dilakukan, kesempatan untuk menendang bagi Kevin, masih gagal. Masih rapat pertahanan dari Giga. Meskipun Sadakata beberapa kali mampu membuat ancaman, tetapi tidak ada banyak tendangan yang mengarah langsung kepada kiper. Hasrianur kerjasama 1-2 dengan Odang, mampu dibaca dengan baik. Dan kesalahan umpan dari Noval Effendi. Rahmatullah Hasrianur mengambil kick in, melakukan dummy, ternyata sebuah set play kick in dilakukan. Oh, kesalahan dilakukan oleh Eza Kurnia. Sebuah tangkapan yang kurang tepat membuat bola memantul kepada Hasrianur. Beruntung tendangan Hasrianur tadi masih membentur Mistar dan keluar lapangan. Andri gagal, dia melihat penjagaan Wisnu. Keberuntungan kali ini masih berpihak untuk Sadakata, di mana Giga hampir saya tadi menggandakan keunggulan. Imron gagal, Imron melatih Andri. Noval mencari support dari rekan-rekannya. Azai, umpannya berhasil dipotong. Kali ini Giga 3 versus 1. Hasrianur, umpan ke tiang kedua, mampu dibaca. Kali ini berbalik, Sadakata yang unggul jumlah pemain 2 versus 1. Azai
Cukup baik kali ini transisi negatif dari anak-anak Giga. Kendra berhasil mengamankan gawangnya. Kita lihat bagaimana tadi dalam sepersekian detik anak-anak Giga sudah kembali ke daerah pertahanan sendiri. Sebuah transisi dari menyerang ke bertahan yang sangat baik memaksa Sadakata gagal untuk menyamakan kedudukan. Gavin lebar, Valdi kita lihat masih belum tersusun dengan rapi percobaan build up dari para pemain Sadakata. Agung Rufei pendek saja kepada Hasrianur. Imron. Oh, kesalahan dilakukan oleh Imron. Maksudnya melakukan umpan ke belakang tetapi justru terjadi slip dan hampir saja membuahkan peluang. Beruntung tendangan dari Noval masih melambung dari gawang Kendra. Kali ini kembali kesempatan Valdi menguasai bola. Andri Caniago tendangannya berhasil diblok. Imron Rosadi berhasil melakukan intercept. Hasrianur umpan paralela kepada Imron. Tidak ingin terburu-buru, para pemain Giga kembali menyusun serangan. Hasrianur. Tendangan kaki kiri dari Hasrianur masih tinggi di atas Mister. Hari. Kesempatan berikutnya bagi Sadakata untuk membangun serangan dari bawah. Sari Tua. Bola belum keluar lapangan. Hari Yunandar. Double save dilakukan oleh Roland Ginanjar yang sudah kembali ke lapangan. Ini dia penyelamatan pertama dari tendangan Hari dan penyelamatan kedua dari sambaran Sari Tua. Roland Ginanjar kembali menjadi penyelamat untuk Giga. Fajir. Agung Rufei gagal untuk melakukan akselerasi. Valdi. Switching flank sudah dilakukan. Hari Yunandar maksudnya memberikan bola kepada pivot tetapi masih belum akurat. Coach Fandi butar-butar masih kebingungan tampaknya di pinggir lapangan, mencoba untuk mencari cara membobol pertahanan dari Giga. Sari Tua kehilangan bola dia. Ada duel antara dua pemain bernomor punggung 23 yaitu Sari Tua dan juga Odang. Time out diambil oleh Sadakata FC Subulus Salam. Memasuki pertengahan babak yang pertama, Coach Fandi butar-butar mencoba untuk memberikan instruksi berikutnya untuk para pemain Sadakata. Karena jika skor ini tidak berubah, maka posisi Sadakata akan semakin terjepit karena Giga FC akan menyusul Sadakata di klasemen sementara. Kemenangan akan membuat Giga naik ke posisi ke-9, menggeser halus dan juga Sadakata. The Honey Badgers atau dalam bahasa Indonesia tim Musang Madu tentunya berharap bisa kembali meregroup tim untuk kemudian setidaknya mendapatkan poin dari seri Jakarta. Karena mereka memang mengalami putaran kedua yang cukup sulit, ditinggal oleh pelatih Sayan Karamadi serta beberapa pemain kunci seperti M. Obay. Sadakata di 8 pertandingan ataupun di putaran kedua baru mengantungi 3 poin yang didapatkan pada seri Sumatera Utara 2 minggu yang lalu. Laga kembali dilanjutkan, kicking untuk Sadakata. Tendangan Sari Tua berhasil diblok oleh Odang. Kesempatan berikutnya Hari inside. Belum akurat
Tendangan dari Rivaldi. Roland. Umpan jauh ke depan. Gagal tadi untuk bisa dikuasai Agung Rufai. Hari. Valdi. Tadi tua lakukan screening ball. Belum bisa berbalik badan ya. Yofrasio sudah masuk. Lawan kerjasama dengan Sari Tua. Penjagaan yang cukup baik dari Pipo. Ini dia Yofrasio, satu di antara dua pemain asal Timor Leste yang didatangkan oleh Sadakata di pertengahan musim. Yofrasio umpan ke tiang kedua. Roland Ginanjar tangguh di bawah Mister Giga. Kembali menyelamatkan gawang Giga dari kebobolan. Pembacaan bola ke tiang kedua yang sangat baik tadi dari Roland. Umpan yang sebenarnya sudah cukup baik dari Yofrasio. Gagal untuk berbuah gol. Tetapi perlahan anak-anak Sadakata mulai keluar dari tekanan. Mulai mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya. Pipo. Fajir. Gagal Fajir untuk menguasai bola. Valdi. Hari. Switching side. Sudah dilakukan tapi masih kebingungan anak-anak Sadakata. Umpan direct ke depan. Dipotong di udara oleh Pipo. Valdi akan mengambil kick in. Pendek saja kepada Azai. Percobaan yang cukup positif tadi dari Azai. Masih beberapa sentimeter di sisi kanan gawang dari Giga. Ihsan. Fajir. Tidak jelas maksudnya. Tidak ada rekannya yang berada di depan. Noval. Rotasi terus dilakukan oleh para pemain Sadakata. Mencoba untuk mencari lubang di pertahanan Giga. Ade Hendrawan. Fajir justru mengenai kaki Ade. Bola direbut oleh Sadakata. Andri gagal dia untuk melakukan screening ball. Fajir dijaga oleh dua pemain. Bukan sebuah pelanggaran, kesempatan bagi Sadakata dan lagi-lagi Roland mampu mementahkan peluang dari Sadakata. Tendangan keras Gavin. Mampu ditepis tadi oleh Roland. Filippo Inzaghi akan mengambil kick in. Roland. Umpan langsung jauh ke depan. Mampu dibaca oleh Noval Effendi. Ihsan Nanda akan mengambil kick in. Pendek saja kepada Fajir. Kesalahan dilakukan oleh Ihsan Nanda. Kali ini kick in berganti diberikan oleh wasit Kiki Subaiki kepada Sadakata. Azai kerjasama dengan Andri Caniago. Tendangan penjuru untuk Sadakata. Sudah dilakukan. Quick corner yang dilakukan oleh Sadakata. Tetapi tendangan Azai masih melebar. Quick corner yang memang sudah terus dicoba sejak pertandingan kemarin. Di mana mereka juga mendapatkan satu gol lewat quick corner ketika menghadapi Bintang Timur Surabaya. Andri. Sebuah turning dilakukan oleh Gavin, terbebas kali ini. Fajir berhasil melakukan track back. Tendangan Azai juga belum menemui sasaran. Iqbal, paralela pas, coba dikuasai oleh Ihsan. Penjagaan ketat dilakukan Gavin. Pemain yang juga bermain cukup baik sepanjang laga menghadapi Bintang Timur Surabaya kemarin.
Ataupun maksud saya ketika Sadakata menghadapi Cosmo kemarin, di mana Gavin mencetak 1 gol. Percobaan dari Iqbal Pasaribu mampu dimentahkan oleh Eza. Kali ini goal clearance untuk Sadakata. Dan kali ini Giga FC Kota Metro hanya menunggu di setengah lapangan dan sesekali mencoba untuk melancarkan serangan balik. Strategi yang juga cukup berhasil ketika mereka jalankan menghadapi Safin kemarin. Time out diambil oleh pelatih Giga, Coach Devi Mark Moses. Kita akan tunggu strategi apa yang akan diberikan oleh Coach Moses, yang juga di pinggir lapangan kita lihat dibantu oleh Coach Reza Mahesa dan Coach Fauzan tampaknya. Ini dia gol pertama dari Giga. Bola berbelok arah tadi mengenai Ansyari Karnanda Akbar. Sebuah ketidakberuntungan tentu saja bagi Sadakata, karena mereka sejauh ini bermain cukup solid sebenarnya secara pertahanan, tetapi lengah sedikit saja membuat mereka kali ini tertinggal 1 gol dari Giga FC Kota Metro. Kita lihat para penonton juga sudah mulai datang ke GOR UNJ Rawamangun. Tentu saja mereka ingin menjadi saksi siapakah juara Liga Futsal Profesional 2021. Apakah itu Bintang Timur Surabaya, apakah itu Black Steel? Kita akan temukan jawabannya hari ini. Tetapi sebelum itu kita masih akan menyaksikan duel sengit antara Sadakata FC Subul Salam dengan Giga FC Kota Metro yang memasuki 5 menit terakhir di babak yang pertama. Hari. Masih Hari. Ruben Faria kali ini bermain lebih mobile, menjemput bola ke belakang. Hari, one-on-one dengan Imron. Bola dicuri oleh Iqbal Pasaribu. Kesulitan tadi Iqbal melewati penjagaan Ansyari. Azai pendek saja. Ansyari mengganti arah serangan. Hari one-on-one dengan Imron. Kembali kepada Hari. Masih belum bisa dia melewati penjagaan Imron. Azai. Ansyari. Oh, maksudnya umpan paralela, tetapi terjadi kesalahan komunikasi di sana. Sadakata mulai menaikkan garis pertahanan. Sebuah dribble yang gagal dari Imron. Ruben. Umpan yang tidak bisa dijangkau tadi oleh rekannya. Kita lihat kali ini ada instruksi khusus tampaknya dari Coach Pandi Butar-Butar kepada Ruben Faria untuk bermain lebih mobile, tidak hanya menunggu bola di depan. Fajir terpaksa membuang bola setelah mendapatkan tekanan dari para pemain Sadakata. Azai. Umpan ataupun tendangan, yang pasti apa yang dilakukan Azai hanya berbuah goal clearance untuk Giga. Asrianur. Odang. Umpan direct ke depan. Cukup bebas tadi Fajir, tapi first touch-nya tidak sempurna. Berhasil dicuri bola oleh Sadakata. Ruben Faria. Hampir saja terbebas tadi Ruben, tetapi Odang kembali mencuri bola di detik-detik akhir. Hari Yunandar mengambil corner. Ruben Faria.
Ini dia Ruben Varia membuktikan dirinya bisa mengangkat performa Sadakata. 2 gol dia cetak di Jakarta dan kali ini gol yang sangat penting bagi Sadakata. Karena kali ini Sadakata mampu menyamakan kedudukan di laga penting menghadapi Giga. Sadakata FC Subulu Salam 1, Giga FC Kota Metro 1. Game on. Sempat dipertanyakan perekrutan 2 pemain asal Timor Leste di pertengahan musim yang dilakukan oleh Sadakata. Tetapi perlahan Ruben Varia, sang pivot asal Timor Leste, mulai menjawab keraguan tersebut, menjadi salah satu pemain kunci bagi Sadakata selama seri Jakarta ini. Hari. Pelanggaran keras dilakukan oleh Fajir. Ini dalam tayangan ulang kita lihat memang tidak mengenai bola. Ganjalan dari Fajir tadi. Wasit terpaksa mengeluarkan kartu kuning dan tampak emosi Fajir. Harus menjaga tensi Fajir, harus berhati-hati dia. Karena saat ini Giga juga masih bermain imbang. 1 poin yang sebenarnya bisa mengangkat posisi mereka keluar dari zona merah. Karena Halus baru akan bermain setelah laga ini menghadapi Safin. Harus ditanduk keluar lapangan Hari Yunandar, pemain berposisi flank yang berusia 22 tahun. Sempat membela SDR Binjai dan juga Bang Sumut. Ini dia pelanggaran yang dilakukan oleh Fajir kepada Hari tadi. Memang cukup keras dan dilakukan dari belakang. Wajar rasanya wasit akhirnya mengeluarkan kartu kuning. Jangan lupa juga pemirsa, setelah ini masih akan ada laga seru lainnya dari zona relegasi, di mana Safin FC Pati akan bertemu tim tuan rumah Halus FC Jakarta. Laga tersebut akan dilaksanakan pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dan tentunya masih akan disiarkan secara live di MNC Sports. Hasrianur, Odang, umpan chip, Hasrianur mampu dicuri tadi bola. Kick in untuk Giga. Sebuah umpan ke tiang kedua dari Odang berhasil diblok. Kali ini Giga mencoba set play kick in lainnya. Odang tendangan langsung kali ini, tetapi juga masih mampu diblok. Percobaan ketiga dari Odang kali ini membentur tiang. Giga masih menguasai bola. Umpan yang tidak akurat dari Roland Ginanjar. Under 2 minutes. Akankah Sadakata ataupun Giga mampu mencuri keunggulan di sisa babak pertama ini? Freddy, Ansari, kembali Ansari kuasai bola. Freddy, one on one dia dengan Odang, masih Freddy. Gavin, percobaan tendangan berikut dari Sadakata, tetapi masih mampu diblok. Sadakata kembali mengurung pertahanan dari Giga. Imron hampir saja dia mencuri bola. Gavin, kick in untuk Sadakata. Freddy, Valdi, terbebas di sisi flank kiri. Umpan ke tiang kedua hampir saja berbelok arah menuju gawang Giga. Tendangan penjuru
untuk Sadakata. Valdi sudah lakukan corner. Hampir saja tadi disambut oleh Ansari. Tetapi berkenaan bolanya dengan kaki masih tidak sempurna. Sang kapten Andri Caniago sudah kembali masuk untuk Sadakata di sisa 1 menit terakhir babak yang pertama. Imron. Odang. Masih Odang. Agung Rufei. Umpan kepada Hasrianur. Masih gagal untuk bisa dikejar. Gavin. Valdi. Sadakata masih terus mencoba membalikan kedudukan di babak yang pertama ini. Back pass kepada Eza. Valdi. Gavin. Ubah 1-2 dengan Andri Caniago. Berhasil dibaca. Odang. Lakukan step over. Gagal dia melewati Andri. Tapi Giga masih menguasai bola. Agung Rufei. Kick in untuk Giga. Detik-detik akhir di babak yang pertama. Agung Rufei. Odang. Umpan direct langsung ke depan. Belum menjadi ancaman bagi penjaga gawang Eza. Naufal Effendi. 1 serangan terakhir untuk Sadakata. Percobaan langsung dari Emri Valdi. Juga belum mengarah ke gawang. Odang. Langsung ke arah gawang. Eza Kurnia hanya membuang bola. Waktu belum berakhir. Masih ada kesempatan bagi Giga. Set play kick in terakhir untuk Giga di babak yang pertama ini. Hasrianur. Umpan ke tiang kedua mampu digagalkan. Berakhir sudah babak yang pertama, di mana Giga FC Kota Metro sempat unggul lewat own goal yang dilakukan oleh Ansyari. Tetapi Sadakata FC Subulus Salam mampu membalas lewat gol dari Ruben Faria. Halftime Sadakata FC Subulus Salam 1, Giga FC Kota Metro 1. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera menyaksikan babak yang kedua setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan pertandingan babak kedua antara Sadakata FC Subulus Salam versus Giga FC Kota Metro. Di mana pada babak yang pertama tadi Giga sempat unggul lewat out goal dari Ansyari Karnanda Akbar, tetapi Sadakata mampu membalas lewat gol sang pemain asing asal Timor Leste Ruben Faria do Carmo Borges. Dan inilah dia kick off babak kedua pertandingan antara Sadakata FC versus Giga FC. Selamat menyaksikan. Sadakata langsung mencoba untuk mencuri gol cepat. Percobaan tendangan ke arah gawang yang masih mampu ditepis oleh Roland Ginanjar. Penjaga gawang yang juga mencatatkan setidaknya 6 penyelamatan di babak yang pertama tadi. Hari Rivaldi, tendangannya masih melambung. Odang, umpan yang sangat akurat, tetapi first touch dari Wisnu Wantoro tidak sempurna tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Ruben, menghadang pergerakan tanpa bola yang coba dilakukan oleh Odang. Kali ini tendangan bebas untuk Giga dan tampaknya akan diambil oleh Dadang Prasetyo Odang. Odang, tendangan mendatar yang cukup menyulitkan. Ada bola muntah terjadi kemelut di depan gawang Sadakata, tetapi kali ini barisan pertahanan Sadakata berhasil keluar dari tekanan. Ansyari, Valdi, Hari mengganti arah serangan, maksudnya berikan kepada pivot, masih terlalu melebar. Odang, Hasrianur, kembalikan bola kepada Odang, umpan membelah maksudnya kepada Imron, tetapi ada defleksi dari kaki Ruben, kembali menyelamatkan gawang Sadakata. Rahmatullah Hasrianur mengambil corner kick untuk Giga, umpan ke tiang kedua, mampu dibaca oleh Valdi. Tekanan berikutnya lewat kick in kali ini. Kombinasi Odang dengan Hasrianur masih gagal. Pelanggaran berikutnya dilakukan oleh Ruben Faria. Lagi-lagi Ruben melanggar Odang. 2 pelanggaran di 1 menit. Babak yang kedua ini cukup merugikan sebenarnya bagi Sadakata. Kayaknya kesempatan untuk Sadakata. Hari Yunandar berhasil mencuri bola. One on one dengan Hasrianur lewat di 1 pemain. Umpan ke tiang kedua mampu diputus oleh Imron Rosyadi. Tendangan penjuru untuk Sadakata. Tendangan langsung Andri Caniago mampu diblok Odang. Kali ini goal clearance. Oh, ternyata tendangan penjuru mengenai kaki Odang tadi. Umpan chip. Tendangan volley dari Andri masih belum akurat. Sebuah set play corner yang sebenarnya sudah cukup berjalan baik tadi bagi Sadakata. Hasrianur dijaga oleh Valdi. Switching flank sudah dilakukan. Imron, Odang, Hasrianur, umpan cukup baik. Imron gagal dia melewati penjagaan dari Emery Valdi. Hari, Valdi, Ansyari juga sudah masuk untuk Sadakata. Kerjasama 1-2 antara Andri dengan Hari belum sempurna. Hasrianur, one on one dia dengan Ansyari. Kesalahan kontrol dilakukan oleh Odang. Bola mengarah kepada Eza. Berbalik kali ini Sadakata yang mencoba melakukan build up play. Oh, umpan yang tanggung Hasrianur. Kesempatan bagi Wisnu Wantoro. Eza kembali menyelamatkan gawang Sadakata. Sebuah situasi yang sudah cukup sulit sebenarnya, di mana Giga berhasil unggul jumlah pemain, tetapi Wisnu belum juga mampu melewati penjaga gawang Eza Kurnia.
Melihat penampilan Eza, tampaknya dia akan menjadi salah satu nama yang akan dipertimbangkan Coach Hasim Zadeh untuk membela timnas Under 20. Azai, masih Azai kerjasama dengan Hari, umpan kepada Andri, gagal untuk bisa dikuasai. Cukup mencuri perhatian Eza Kurnia sejak kemarin bermain menghadapi Cosmo Jene FC Jakarta. Terus konsisten dia hingga pertandingan pada hari ini. Bukan tidak mungkin Eza akan menjadi penjaga gawang utama bagi Sadakata di 2 laga terakhir nanti di Kota Metro Lampung. Noval, Gavin gagal untuk sepenuhnya menguasai bola. Tendangan kick in untuk Giga. Pipo, Imron, masih Imron. Bola berhasil direbut oleh Gavin. Pipo kali ini lakukan intercept. Ada kesalahpahaman antara Pipo dengan Wisnu. Sadakata mendapatkan peluang, tetapi Odang dengan lugas melakukan clearance. Rohan Ginanjar kembali melakukan penyelamatan. Imron bersama 1-2 dengan Pipo, cukup baik, masih Imron. Imron gagal kali ini. Imron melakukan penyelesaian akhir. Sadakata berbalik melancarkan serangan balik. Naufal Effendi berikan umpan ke sisi kanan, tetapi tendangan dari pemain muda Rafli Alifiansyah Siregar masih melebar. Sebuah transisi dari bertahan ke menyerang yang sebenarnya sudah cukup baik dari para pemain Sadakata. Meski eksekusi akhir tadi dari Rafli masih melebar. Gavin, Azai, Noval, melebar. Gavin kerjasama dia dengan Azai. 1-2 yang mampu dibaca oleh Filippo Inzaghi. Sari Tua coba lakukan screening ball. Sebuah tendangan backheel yang masih terlalu lemah. Fajir, Iqbal, belum akurat. Umpan dari Iqbal kepada Filippo Inzaghi. Gavin one-on-one dia dengan Ade. Gavin melakukan dribble, kerjasama dia dengan Sari Tua, tetapi umpan dari Gavin belum akurat. Lima menit babak yang kedua sudah berjalan. Laga masih sengit, skor masih imbang 1-1. Kedua tim masih mencari cara untuk bisa mendapatkan keunggulan di babak yang kedua ini. Hampir saja tadi Gavin mencuri bola umpan dilakukan oleh Pipo. Fajir, Iqbal, lagi-lagi dribble yang tidak sempurna dilakukan oleh anak-anak Giga. Sari Tua lakukan turn and shoot, mampu diblok oleh Fajir. Tendangan penjuru untuk Sadakata. Naufal Effendi lakukan umpan chip. Gavin gagal dia untuk menguasai bola. Pipo, Iqbal, Ade kembali ke belakang kepada Pipo. Fajir, Ade, umpan terobosan masih kepada Pipo, mampu dihentikan. Tendangan penjuru untuk Giga. Eza Kurnia terus memberikan instruksi untuk barisan pertahanan Sadakata. Pipo sudah lakukan corner kick, berhasil dicuri. Sadakata lancarkan serangan balik. Fajir kali ini melakukan intercept. Oh, Gavin, intercept yang cukup baik. Umpan ke tiang kedua dan Roland Ginanjar super save. Sudah terbebas tadi Naufal Effendi di tiang kedua, tetapi
Jangkauan kaki dari Roland Ginanjar menggagalkan Sadaqat FC Subulus Salam untuk unggul. Tendangan berikutnya dari Noval juga masih membentur tiang gawang. Kembali selamat gawang dari Giga. Skor masih imbang 1-1. Pipo switching flank. Fajir, umpan yang tidak bisa dikuasai oleh Iqbal. Ini Giga mencoba untuk sedikit menaikkan garis pertahanan, memberikan tekanan berlebih untuk para pemain Sadaqata. Sari Tua berhasil dilakukan screening. Andri, kembali Sari Tua lakukan screening ball, lalu dicuri oleh Pipo. Filippo Inzaghi, pelanggaran dilakukan oleh Sari Tua ketika melakukan tackle pada Pipo. Ini dia kita lihat dalam tayangan ulang. Memang tidak mengenai bola tadi. Tackle yang coba dilakukan oleh Sari Tua. Sigalingging, pemain yang juga sempat membela tim PON Futsal Sumatera Utara bersama Syauqi Lubis pada 2016. Selain itu Sari Tua juga sebenarnya sempat membela Giga pada musim 2017. Tetapi kali ini Sari Tua tentunya berharap bisa mengalahkan mantan timnya tersebut dan menyelamatkan Sadaqata FC Subulus Salam dari jurang degradasi. Laga sudah kembali dilanjutkan. Ihsan lewati Andri. Iqbal Pasaribu. Cobaan tendangan dari Iqbal masih mampu dihalau oleh Eza. Iqbal menjadi pemain dengan ciri khas tendangan keras, itu juga yang membuat dia memiliki julukan Tojiro Hyuga Tanjung Balai. Fajir mengambil orang kick dan baru saja kita bahas Hyuga dari Tanjung Balai kembali mencetak gol dan kali ini Giga FC kembali unggul. Sadaqata FC Subulus Salam 1, Giga FC Kota Metro 2. Dua kesempatan tendangan penjuru yang berbuah 2 gol untuk Giga. Berulang kali kita bahas ketika situasi deadlock, memang skema set play bisa menjadi pemecah kebuntuan. Dan kali ini Iqbal Pasaribu mencetak gol keduanya di seri ke-20 di GOR UNJ Rawamangun. Terjadi perebutan bola, Ihsan Nanda masih melakukan pressure. Ruben Faria lewati satu pemain. Pelanggaran dilakukan Andri kepada Agung Rufei. Wasit Joko kali ini meminta lapangan untuk dikeringkan sebelum laga kembali dilanjutkan. Ini dia GOR UNJ Rawamangun semakin dipenuhi penonton. Setelah ini juga akan ada laga antara Sapin FC Pati dengan tim tuan rumah Halus FC Jakarta yang akan berlangsung pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya masih akan disiarkan di MNC Sports. Andri, Azai, Ruben kembalikan kepada Azai, dijaga oleh Agung Rufei. Dan kita lihat setiap Giga unggul, kemudian mereka mencoba untuk melakukan adjustment dan melakukan pertahanan di setengah lapang. Tendangan Ruben mampu diblok oleh Fajir. Ada kesempatan kick in untuk Sadaqata yang akan diambil oleh Rivaldi. Umpan ketik yang kedua mampu dipotong oleh Roland. Giga, Ihsan kuasai bola. Terburu-buru tadi Ruben. Gagal dia untuk menguasai bola. Ihsan Nanda berikan ke belakang Agung Rufei. Kembali pada Ihsan.
Oh, jelas sekali tadi ada blocking dari M. Rivaldi kepada Ihsananda. Ada gerakan tangan ke arah wajah dari Ihsananda, memaksa wasit Joko untuk mengeluarkan kartu kuning kepada Rivaldi. Memang jelas sekali tadi tidak ada bola dan Rivaldi mencoba menghentikan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Ihsananda, pemain bernomor punggung 13 yang menjalani debut Liga Profesional bersama Giga musim ini dan sudah mendapatkan cukup banyak menit bermain, menjadi salah satu bagian integral dari Giga musim ini. Fajir, bola belum keluar lapangan. Kali ini Sadakata harus bisa melewati pertahanan kokoh dari para pemain Giga. Karena kali ini Giga hanya menunggu dan kemudian mengincar serangan balik. Terbebas di sisi flank kiri, umpan ke tiang 2 ataupun tendang langsung masih mengenai tiang gawang. Sebuah kesempatan emas tadi sebenarnya dari Ade Hendrawan, berbalik Sadakata, Andri passing ke tiang kedua. Azai Parapat. Kali ini Sadakata mampu menyamakan kedudukan, 2 kali tertinggal, 2 kali juga Sadakata mampu menyamakan kedudukan. Sebuah kerjasama yang sangat manis antara Andri dengan Azai mampu membawa Sadakata menyamakan angka. Sadakata FC Subulus Salam 2, Giga FC Kota Metro 2. Sebuah gol yang langsung disyukuri tadi oleh manajer dari Sadakata FC, yaitu Ade Fadli Pranata. Sebuah gol yang juga langsung dirayakan oleh bench Sadakata. Gol yang dicetak oleh Azai Parapat, pemain yang juga sempat membela Semen Padang Under 19 dan juga Under 21, serta juga sempat membela tim Pekan Olahraga Nasional Sepak Bola Sumatera Utara. Roland Ginanjar harus lebih dulu diganti. Bukan pertama kalinya Roland harus diganti dan tampaknya Kendra Pradipta akan kembali masuk untuk Giga. Semakin seru laga yang menentukan bagi Giga dan juga Sadakata di papan bawah. Kedua tim mengincar kemenangan untuk bisa keluar dari zona merah. Kali ini pemain senior Panji sudah masuk untuk Sadakata. Fali, Andri, Agung berhasil mencuri bola, dicuri balik oleh Valdi. Panji umpan kepada Andri, belum akurat. Dan kali ini momentum didapatkan oleh Sadakata. Giga belum bisa keluar dari tekanan. Rivaldi berhasil mencuri bola, one on one dari Kendra, lewati Kendra Pradipta, tetapi umpan kepada Andri Caniago tidak bisa disambut. Tendangan berikutnya dari Azai juga masih melebar, bertubi-tubi. Sadakata mencoba kali ini untuk mencetak gol yang membalikkan kedudukan. Sebuah pergerakan yang sudah sangat baik dilakukan oleh Valdi. Sayang sekali umpannya gagal untuk bisa disambut oleh Andri tadi. Bahkan penjaga gawang Kendra juga sudah dilewati. Tetapi keberuntungan belum berpihak bagi Sadakata. Valdi, Azai, kembali kepada Azai. Panji, umpannya mampu dicuri oleh Odang. Imron, kembali kepada Odang. Imron maksudnya mendapatkan bola, tetapi umpan dari Odang terlalu deras. Azai, umpan kepada Valdi, mampu dicuri. Oh, kesempatan berikutnya bagi Azai.
Sayang sekali Azai kali ini melakukan penyelesaian akhir dengan posisi badan yang unbalance setelah mendapatkan gangguan dari Agung Rufei. Itu membuat eksekusi akhirnya tidak akurat. Ball clearance akan dilakukan oleh Kendra. Odang, umpannya hampir saja dicuri. Asrianur, umpan paralela, belum bisa untuk mencapai Odang. Giga mencoba untuk keluar dari tekanan, mencoba untuk kembali mencetak gol yang membawa keunggulan. Bola belum keluar. Odang gagal untuk mengejar bola, kick in untuk Sadakata. Hari Nandar kali ini yang akan mengambil kick in. Sudah bersiap beberapa pemain dari Sadakata baik di tiang kedua ataupun di belakang untuk melakukan tendangan. Kita lihat Coach Fandi butar-butar terus berdoa demi kemenangan timnya. Dia tahu betul ini laga yang bukan hanya menentukan Sadakata FC tetapi juga menentukan nasibnya sebagai pelatih utama. Tendangan dari Naufal Effendi belum akurat. Memang bukan tugas yang mudah bagi Coach Fandi butar-butar, di mana dia pada putaran pertama merupakan asisten dari Sayan Karmadi, tetapi kemudian dipercaya untuk naik sebagai pelatih utama di putaran kedua. Pelatih yang juga sempat menangani Mataram FC pada 2016, juga sempat menjadi pelatih dari tim Prapon Futsal Nusa Tenggara Timur. Gavin, wasit menganggap bola terakhir menyentuh kaki dari Gavin. Hanya gol clearance saja untuk Giga. Para supporter dari Halus juga sudah mulai mendatangi GOR. Karena setelah ini tim tuan rumah Halus FC Jakarta akan bermain menghadapi Safin FC Pati di laga yang juga sangat menentukan nasib mereka di papan bawah. Odang mendapatkan tekanan dari Freddy Tarigan, memberikan corner kick untuk Sadakata. Kembali Hari Yunandar yang menjadi eksekutor. Umpan chip sudah dilakukan. Naufal Effendi terbebas di sisi flank kiri. Umpan ke tiang kedua. Tidak akurat. Sebuah kesalahan pembacaan bola tadi sebenarnya dilakukan oleh barisan pertahanan Giga, tetapi gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Sadakata untuk menjadi gol. Odang, Pipo kembali ke belakang, Fajir. Odang kerjasama dengan Pipo, sebuah akselerasi dari Pipo, 2-1, Filippo Inzaghi. Digagalkan dia oleh Eza. Mencoba untuk menipu Pipo, seakan melakukan akselerasi ke tengah tetapi melakukan tendangan dengan kaki kanan. Tetapi ada tangan dari Eza yang menggagalkan peluang dari Pipo. Tendangan berikutnya dari Pipo berhasil diblok. Sudah cukup baik sebenarnya dari skema set play corner dari anak-anak Giga FC Kota Metro. Kita lihat di tribun ada Coach Hasim Zadeh dan juga Sayan Karmadi yang terus memantau. Kali ini Giga mulai keluar dari tekanan, berbalik menyerang pertahanan Sadakata. Odang mencoba tendangan yang masih gagal. Fajir, dan Fajir akhirnya membawa Giga FC Kota Metro unggul untuk ketiga kalinya. Pemain asal Ciledug ini bermain gemilang sejak pertandingan kemarin, sama seperti Iqbal Pasaribu. Fajir juga mencetak gol keduanya
di seri ke-20 di GOR UNJ Rawamangun. Sedikit terdefleksi tadi kita lihat dan sudah cukup untuk mengecoh menjaga gawang Eza Kurnia. Sadakata FC 2, Giga FC 3. Untuk ketiga kalinya Giga mampu unggul, tetapi kita akan tunggu mampukah kali ini Giga mempertahankan keunggulan tersebut. Fajir. Odang mendapatkan tekanan dari Ruben. Umpan jauh ke depan, belum akurat. Kick in untuk Sadakata. Beres saja, Azai langsung melakukan tendangan. Berhasil diblok. Tendangan penjuru untuk Sadakata. Diambil oleh Andri Caniago, umpan chip ke tiang kedua. Tendangan dari Azai kali ini tidak sempurna perkenaan bolanya. Kendra. Kembali Giga mencoba untuk bermain direct, mencoba untuk tidak berlama-lama menguasai bola karena Sadakata juga kembali menaikkan garis pertahanan. Azai switching flank, Andri Caniago mencari support dari rekan-rekannya. Valdi umpan paralela kepada Andri Caniago, dihentikan dengan sliding tackle oleh Isananda. Waktu semakin sempit bagi Sadakata untuk menyamakan kedudukan atau bahkan membalikan keadaan. 6 menit setengah tersisa di babak yang kedua ini. Kick in untuk Sadakata, Andri Caniago. Azai berhasil melakukan screening ball, umpan ke belakang. Tendangan dari Valdi berhasil diblok. Ini dia kita lihat ada salah satu pemain dari Giga yang juga kembali off, yaitu Jenny Firmansyah. Andri lewati satu pemain tetapi Hasrianur berhasil melakukan cover. Hasrianur bukan sebuah pelanggaran. Sadakata lancarkan serangan balik. Andri Caniago umpan ke tiang kedua. Ruben Varia dan Ruben Varia, dua peluang dia dapatkan. Yang pertama mampu ditepis oleh Kendra, tetapi yang kedua justru melambung jauh, terbang tinggi, meninggalkan lapangan. 3 versus 2 tadi. Sadakata di barisan pertahanan Giga belum juga berbuah gol penyama kedudukan, tetapi Sadakata terus lancarkan tekanan ke barisan pertahanan Giga. Andri Caniago, tendangannya berhasil diblok oleh Odang. Time out diambil oleh coach Mandi Butar-Butar. Kita akan tunggu respons apa yang akan dilakukan oleh Sadakata setelah time out ini. Jangan lupa juga pemirsa, setelah laga ini akan ada laga antara Safin FC Pati versus Halus FC Jakarta pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kemudian disusul oleh 2 laga yang akan menentukan siapa juara Liga Futsal Profesional 2021. Ada laga antara Black Steel FC Manokwari versus Cosmo JNE FC Jakarta pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada laga antara Bintang Timur Surabaya versus Famos FC Mataram pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya semua laga tersebut akan secara live dan eksklusif ditayangkan di MNC Sports. Ini dia Reza Mahesa dan juga Coach Moses memberikan instruksi. Sementara itu Coach Fandi Butar-Butar tampaknya sudah menyiapkan skema power play di 5 menit tersisa pertandingan pada siang hari ini. Sang kapten Kendra Pradipta mencoba untuk menenangkan rekan-rekannya. Pemain yang juga sudah cukup berpengalaman, sempat membela Black Steel pada 2017 dan Cosmo pada 2018. Kendra akhirnya membela tim tanah kelahirannya yaitu Lampung sejak 2019. Laga segera dilanjutkan. Andri Caniago akan menjadi eksekutor kick in
untuk Sadakata sudah dilakukan. Percobaan tendangan dari Valdi masih melebar. Kendra. Umpan langsung ke depan. Hampir saja ada kesalahpahaman antara Azai dengan Eza. Beruntung umpan dari Kendra tadi gagal untuk disambut pemain Giga. Ini dia skema power play sudah disiapkan. Andri Caniago sudah berganti kostum dengan jersey hitam dan akan menjadi kiper terbang untuk Sadakata. Naval Effendi mendelay pertandingan untuk Andri Caniago bisa masuk ke lapangan. Ansyari kembali kepada Naufal. Hari. Kita lihat Sadakata menggunakan skema power play 1-2-2. Hari Nandar mendapatkan pressure dari Ade Hendrawan. Hampir saja bola dicuri. Kembali kesempatan untuk Sadakata menjalankan power play. Ini Andri Caniago mencoba untuk menjemput bola ke belakang, memberikan sedikit variasi. Noval, Hari, kembali ke Noval. Hari berganti arah, kali ini Ansyari dijaga oleh Hasrianur. Tidak ingin terburu-buru para pemain Sadakata. Mereka tahu tentu saja kesalahan sedikit saja justru bisa menjadi bumerang. Gagal tadi umpan dari Valdi. Kick in berikutnya untuk Sadakata. Noval, Ansyari masih belum menemukan celah di pertahanan Giga. Hari, Noval, Ansyari masih terus belum menemukan celah di pertahanan Giga. Noval, Andri, umpan ke tiang kedua berhasil diblok Odang. Andri Caniago kembalikan bola ke belakang. Masih sulit anak-anak Sadakata untuk membongkar pertahanan dari Giga. Sebuah defense power play yang juga berjalan cukup baik jauh ini bagi Giga, di mana mereka menerapkan skema defense power play 2-2 dan mencoba untuk mengarahkan bola dari Sadakata untuk terus ke pinggir. Naval Effendi mengganti arah. Ansyari, sebuah first touch yang kurang sempurna tadi. Beruntung Ansyari masih bisa menguasai bola. Valdi, Naval, Andri Caniago sedikit turun. Ada pergantian juga dari Sadakata. Andri, Naval, Hari bersama dengan Gavin, umpan ke tiang 2. Andri Caniago berhasil dimentahkan oleh Kendra. Odang tendangan langsung ke arah gawang, tetapi Valdi sudah melakukan track back dan mampu menyelamatkan gawang yang sudah kosong. Under 3 minutes. Tekanan berikutnya Sadakata, umpan yang terburu-buru tadi dari Valdi, dan kali ini Coach Devi Makmoses yang mengambil time out. Sebuah time out yang bukan hanya diharapkan bisa memperketat pertahanan dari Giga, tetapi juga diharapkan bisa membuat para pemain untuk sejenak menarik nafas, karena bertahan memang lebih melelahkan daripada menyerang. Dan selama 2 menit lebih tadi para pemain Giga terus bergeser untuk menjaga kedalaman dari pertahanan, menjaga untuk tidak kebobolan dari skema power play Sadakata. Dan kali ini tampaknya ada instruksi khusus juga dari Coach Fandi Butar-Butar, karena sejauh ini Sadakata belum cukup efektif untuk menciptakan peluang lewat skema power play. Memang ketika power play dilakukan, hal yang paling utama adalah mempercepat sirkulasi bola, karena ketika sebuah tim melakukan power play maka mereka unggul jumlah pemain, dan ketika sirkulasi bola dipercepat maka akan ada satu pemain yang nantinya akan terbebas dan mendapatkan peluang. Itu yang sejauh ini belum kita lihat dari Sadakata, karena mereka beberapa kali kehilangan momentum ketika melakukan
power play. Laga akan kembali dilanjutkan. Kendra Pradipta lakukan goal clearance. Umpan panjang ke depan. Gagal tadi untuk bisa dikuasai. Dan Giga juga ternyata tidak memaksakan untuk melakukan pressure, yang memaksa Sadakata gagal melakukan power play. Mereka lebih memilih untuk menunggu di sepertiga akhir. Noval, Gavin one on one dengan Hasrianur, tidak ingin terburu-buru, kembali kepada Gavin, terbebas, dan kali ini Gavin akhirnya Gavin mampu menyamakan kedudukan untuk Sadakata FC Subulu Salam. Sadakata FC Subulu Salam 3, Giga FC Kota Metro 3. Ini dia, kita lihat dengan begitu tenang Gavin mampu melihat ada celah di pertahanan Giga. Ini yang sempat kita bahas, ketika sirkulasi bola dipercepat maka akan ada satu pemain yang terbebas. Dan tadi Gavin begitu bebas untuk melakukan tendangan ke arah gawang yang dijaga oleh Kendra Pradipta. 3 kali Giga FC unggul, 3 kali juga Sadakata mampu menyamakan kedudukan. Menjadi salah satu pemain ataupun rekrutan yang positif memang Gavin Blandino Laik yang direkrut pada pertengahan musim. Pemain yang merupakan mantan pemain Coach Fandi Butar-Butar ketika menangani tim Prapon NTT. Dan saat ini wasit Subaiki menyatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pemain Sadakata. Dan ini artinya foul ke-6 ataupun pelanggaran ke-6 didapatkan oleh Sadakata dan second penalti untuk Giga FC Kota Metro. Filippo Inzaghi menjadi eksekutor. Filippo Inzaghi begitu tenang seperti namanya, yang merupakan nama yang terinspirasi dari Algojo, timnas sepak bola Italia di periode 2000-an. Legenda asal Italia Filippo Inzaghi yang mengilhami namanya, dan kali ini Filippo Inzaghi mampu membawa Giga unggul untuk keempat kalinya. Giga FC Kota Metro 4, Sadakata FC Subulu Salam 3. Drama terus terjadi di Gor UNJ Rawamangun. Panji kali ini sudah masuk untuk Sadakata yang sudah kembali melakukan skema power play di 2 menit tersisa. Pali Andri Caniago kerjasama dengan Panji. Valdi, Andri Caniago, first touch yang hampir saja dicuri tadi. Kick in untuk Sadakata sudah dilakukan. Gavin sang pencetak gol ketiga Sadakata. Valdi, umpan kode Panji, coba lakukan screening ball. Panji kembalikan ke belakang. Valdi, Gavin, masih Gavin, Hari Yunandar, percobaan tendangan ke arah gawang, mampu diblok. Bench dari Giga terus mencoba untuk mensupport 5 pemain Giga yang berada di dalam lapangan. Tekanan berikut dari Sadakata, Hari. Shooting flank dilakukan, Panji. Hari lagi. Umpan ketiga kedua, ada Panji yang terbebas, tetapi first touch yang tidak sempurna dari Panji menghilangkan momentumnya untuk bisa melancarkan tendangan. Under 1 minute. Sadakata terus menekan lewat skema power play. Valdi. Percobaan tendangan satu sentuhan dari Panji belum akurat. Kembali selamat gawang dari Kendra Pradipta. Andri Caniago sudah kembali ke belakang. Mampu menangkap tendangan dari Fajir. 30 detik tersisa di akhir babak yang kedua. Valdi, Panji kembali kepada Valdi. Valdi, Andri Caniago, tendangan yang mampu dihentikan. Kendra Pradipta memiliki kesempatan untuk menyerang kali ini anak-anak Giga. Hasrianur berhasil dia menguasai bola, mencoba untuk mendelay laga. 8 detik tersisa, 8 detik yang sangat penting bagi Giga dan juga Sadakata. Tendangan langsung ke arah gawang, mampu diamankan oleh Andri.
Dan berakhir sudah babak yang kedua. Bagaimana Giga FC Kota Metro berulang kali unggul, tetapi Sadakata terus memberikan perlawanan 3 kali pula menyamakan kedudukan. Tetapi sebuah second penalti yang sangat penting dari Filippo Inzaghi mampu membawa Giga FC Kota Metro menang 4-3. Giga FC Kota Metro yang pada putaran pertama hanya mendapatkan 5 poin sudah mendapatkan 13 poin di putaran yang kedua, dan kali ini menggeser Sadakata FC Subulus Salam di peringkat ke-9. Full time Sadakata FC Subulus Salam 3, Giga FC Kota Metro 4. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan laga antara Safin FC Pati versus Halus FC Jakarta setelah jeda yang berikut ini.